Nama saya Teresia Pungki Malau, NPM 219410168 dari kelas 5 ME, akan mempresentasikan tugas saya dari bab 8 yaitu kemampuan. Pengertian kemampuan. Greenberg dan Baron memberikan pengertian kemampuan sebagai kapasitas mental dan fisik untuk mewujudkan tugas. Kedua, kemampuan atau ability menunjukkan kapasitas individu untuk mewujudkan berbagai tugas dalam pekerjaan. Atau dapat disimpulkan kemampuan yaitu kapasitas intelektual, emosional, dan fisik untuk melakukan berbagai aktivitas sehingga menunjukkan apa yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat para ahli, kemampuan diklasifikasikan sebagai berikut: kemampuan intelektual, kemampuan kognitif, kemampuan emosional, dan kemampuan fisik. 1. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk memainkan berbagai macam keaktifan mental dalam berpikir nalar dan memecahkan persoalan. Adapun dimensi yang sering disebut untuk membentuk kemampuan intelektual yaitu kecerdasan angka, pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalaran induktif, penalaran deduktif, dan visualisasi spasial. 2. Kemampuan kognitif adalah suatu kemampuan yang dimiliki individu di mana kemampuan ini berkaitan dengan segala bentuk kegiatan yang menggunakan mental ataupun otak. Colquitt, Levine, dan Wesson menunjukkan adanya 5 tipe kemampuan kognitif, yaitu verbal ability, berkenaan dengan pemahaman dan menyatakan komunikasi secara lisan dan tertulis, quantity ability, yaitu berkenaan dengan 2 tipe kapabilitas matematika. Yang ketiga, reasoning ability merupakan kemampuan menyelesaikan masalah dengan menggunakan wawasan. Keempat, spatial ability, yaitu kemampuan, kapabilitas, dan hubungannya menggambarkan antara visual dan mental. Yang kelima, perceptual ability, yaitu kecepatan dalam mengingat pola informasi. Kemampuan emosional. Kemampuan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Ditunjukkan bagaimana seseorang dapat menunjukkan rasa simpati, empati, dan cara mengendalikannya. Adapun kelompok determinan, kemampuan emosional yaitu self-awareness merupakan penilaian dan ekspresi emosi terhadap diri sendiri. Yang kedua, other awareness merupakan kemampuan orang untuk memahami emosi yang dirasakan orang lain. Ketiga, emotional regulation, yaitu kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur emosi. Keempat, use of emotion, yaitu kemampuan orang dalam menggunakan emosi. Keempat, kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan tugas-tugasnya yang menuntut stamina, keterampilan, daya, dan karakteristik yang serupa. Adapun indikator dalam physical ability, yaitu strength, flexibility, coordination, stamina, speed, psychomotor, sensory, dan balance. Dampak kemampuan yaitu khususnya pada aspek task performance. Dilihat dari pekerja yang lebih cerdas, memenuhi semua kebutuhan deskripsi pekerjaan yang lebih efektif daripada pekerja yang kurang cerdas. Hal tersebut terjadi karena pekerja yang general cognitive ability lebih tinggi cenderung lebih baik dalam pembelajaran dan pengambilan keputusan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Saya ucapkan terima kasih.